Salam sehat untuk kita semua. Mener berharap kita dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang berbahagia, karena Tuhan selalu memberikan kita yang terbaik dalam kehidupan kita, sehingga kita mensyukuri kehidupan kita setiap hari. Bagaimana keadaan kalian? Tadi Nia sudah menyatakan bahwa kalian baik, sehat. Kita akan lanjut lagi pembahasan kita tentang novel, menikmati novel. Pada video-video yang lalu, yaitu Nia sudah menjelaskan tentang pengertian, kemudian ciri-ciri, jenis-jenisnya. Saya berharap kalian sudah memahami atau bisa saja membaca kembali lewat materi-materi yang sudah ada, yang sudah diberikan melalui media belajar. Sekarang kita masuk pada kompetensi kemampuan dasar berikut. Kita akan membahas tentang pandangan pengarang. Pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Di setiap pengarang, dia menulis di dalam isi novel tersebut ada pandangan-pandangannya. Sehingga pandangan-pandangan itu bisa memengaruhi cara berpikir kita. Bisa saja pandangan-pandangan itu bisa memberikan sebuah reaksi dalam kehidupan kita, atau pandangan-pandangan yang ada di dalam isi novel itu bisa memberikan sebuah inspirasi atau bisa mendorong kita melakukan sesuatu, berpikir sesuatu, atau mengerjakan sesuatu. Jadi dalam kompetensi ini, di mana para siswa diharapkan mampu atau bisa menangkap maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Kemudian siswa bisa menerangkan maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Yang pertama, kemampuan kalian itu bisa menangkap maksud dulu. Kedua, kalian bisa menerangkan atau menjelaskan maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Jadi yang dimintakan di dalam novel itu kehidupan. Jadi sesuatu yang memberikan kehidupan. Tadi Ina sudah menjelaskan bagaimana pandangan pengarang ini dia bisa memberikan sebuah pengaruh dalam kehidupan kita melalui cerita, melalui isi, melalui pemikiran-pemikiran pengarang di dalam novel. Pengertian, jadi kita akan memahami dulu pengertian pandangan pengarang dalam novel. Kemudian selanjutnya kita akan memahami penafsiran pandangan pengarang dalam novel. Jadi ada dua yang harus kita pahami, ada dua penjelasan. Yang pertama pengertiannya, jadi harus mengerti dulu, baru kita mulai memahami apa itu penafsiran. Pandangan atau penafsiran adalah bagian dari suatu penggambaran informasi yang diubah untuk menyesuaikan dengan suatu kumpulan simbol spesifik. Nah, kalau kalian membaca melalui video ini, mungkin kalian tidak memahami, mengerti bahasa
yang ada di dalam penjelasan ini. Mungkin kalian akan bertanya-tanya, maksudnya apa benar? Pandangan itu kok bahasanya kami tidak nangkap. Nah, biar ulangi lagi. Jadi, pandangan atau penafsiran merupakan bagian dari suatu presentasi atau penggambaran informasi yang diubah untuk menyesuaikan dengan suatu kumpulan simbolis spesifik, atau bisa dijelaskan selanjutnya, yaitu informasi yang diubah ini dapat berupa lisan, tulisan, gambar, atau berbagai bentuk bahasa lainnya. Jadi kita bisa membuat penafsiran, membuat pandangan melalui tadi yang dijelaskan, yaitu bisa dalam bentuk bahasa lisan, tulisan, gambar, atau bahasa lainnya. Jadi seorang pengarang ini dia menciptakan novel dalam konteks tertentu. Kemudian cerita yang dilukiskan di dalamnya itu bersumber dari masyarakat imajiner yang dikehendaki. Nah, mengarang menjadi bagian dari masyarakat dapat melahirkan sebuah karya sastra dari permasalahan sosial masyarakat yang melingkupinya. Jadi pengarang selalu terikat oleh pengalaman hidup, pengetahuan, pendidikan, tradisi, wawasan seninya. Oleh karena itu, pengarang hidup berelasi dengan orang-orang serta lingkungan sosial budaya di sekitarnya. Jadi sekali lagi, pengarang ini dia menciptakan semua imajiner dari apa yang dikehendakinya melalui pengalaman-pengalaman hidupnya, pengetahuannya, kemudian dia berinteraksi dengan masyarakat lain, masyarakat di sekitarnya, sehingga menimbulkan sebuah gagasan dia ingin menulis. Sehingga pandangan-pandangan itu yang akan dia sampaikan melalui isi novel. Jadi pengertiannya, penjelasannya, perhatikan baik-baik. Jadi pengarang ini dia menciptakan novel dalam sebuah konteks tertentu sehingga kita bisa mencari tahu pandangannya. Sehingga cerita yang dilukiskan yang di dalamnya bersumber dari masyarakat imajiner yang dikehendaki, kita akan memahami apa yang dia ingin utarakan. Nah, apakah melalui kumpulan simbol-simbol spesifik, apakah melalui bahasa-bahasanya, atau kita bisa melihat dari penceritaannya dan kita mulai memberikan pandangan lewat lisan, lewat bicara kita, bicara Anda, bicara siswa. Kemudian bisa saja kita menulisnya, kita menggambarkan seperti apa pandangannya, sehingga isi novel tersebut kita bisa memahami lewat, sekali lagi, pandangan yang diciptakan imajiner penulis atau pengarang. Nah, langkah-langkah, jadi bagaimana langkah-langkah menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan novel? Sekali lagi ditekankan kehidupan novel. Jadi kita membaca secara detail atau membaca secara skimming, jangan skipping, jangan loncat-loncat,
Kalau skimming kita baca dalam hati, runtut, nah, kita akan dapat apa yang pengarang ingin ungkapkan lewat pandangannya. Nah, caranya menafsir pandangan, lihat langkah-langkahnya. Ada tips. Pertama atau A, kita membaca keseluruhan isi novel. Jadi seluruh, mulai dari pertama, selanjutnya, berikutnya lagi, sampai berakhir di halaman berapa. Kemudian, memahami isi novel secara mendalam. Artinya, kalau kita sudah baca, kita harus pahami, bukan dihafal ya. Jadi pahami isi novel secara mendalam. Kata mendalam itu kita serap. Serap di mana? Serap masukkan ke dalam hati dan pikiran kita. Kemudian, selain kita memahami isi novel, kita juga harus mengetahui biografi atau kehidupan pengarang. Katakanlah benar yang menulis. Nah, kalian harus cari tahu biografinya benar dulu, supaya bisa mengetahui pengarang dan apa yang dia tulis. Kemudian, mulailah kita mengaitkan kehidupan pengarang dengan kehidupan novel. Ulang, untuk menafsirkan pandangan itu adalah langkah-langkah. Yang pertama, membaca keseluruhan isi novel. Yang kedua, memahami isi novel secara mendalam. Yang ketiga, harus mengetahui biografi atau kehidupan pengarang. Kemudian mulai mengaitkan kehidupan pengarang dengan kehidupan di dalam novel. Sekali lagi kan, menjelaskan bahwa novel itu bisa ditulis dari pengalaman kehidupannya yang ada di dalam masyarakat atau di sekitar masyarakat, atau bisa saja dari kejadian peristiwanya dia sendiri, kemudian dia menuangkan lewat imajiniernya. Selanjutnya, bagaimana kita bisa menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan novel? Di sini ada sebuah materi ya, yaitu Ner akan memperlihatkan, yaitu pandangan novel. Kita latihan, kita lihat, sudah tersedia materinya, yaitu bagaimana kita mencoba memahami pandangan pengarang tentang isi novelnya dan dihubungkan dengan sebuah kehidupan. Di sini ada materi, yaitu judul novel yang sudah diringkas, yaitu Pasar, yang ditulis oleh Kunto Wijoyo. Nah, Ner akan memperlihatkan, Anda bisa mendapatkan materi ini di Google Classroom. Di Google Classroom, yaitu di kelas Anda, kelas IPA, jangan di kelas lain. Yaitu bisa cari di kelas Word. Anda klik di kelas Word, kemudian Anda klik, ketika klik di materi, tugas, pandangan, kehidupan dalam novel. Anda klik. Nah, di sini ada PDF materinya.
Artinya, ketika Mer menjelaskan lewat PowerPoint tadi, bagaimana langkah-langkah kita menafsirkan tentang pandangan pengarang terhadap kehidupan novel, maka ada kutipan. Jadi ini hanya ringkasan novel supaya kita tidak banyak membaca. Ini hanya latihan supaya kompetensi kalian bisa berkembang. Namanya kompetensi dasar, namanya dasar. Berarti kita mulai melatih diri bagaimana kita mendapatkan pandangan pengarang tentang kehidupan isi novelnya. Ini ada, kalian baca, sekali lagi, tolong melatih membaca pemahaman. Melatih meningkatkan kemampuan membaca kalian. Sekali lagi, negara kita di urutan secara penelitian bahwa kita itu ada di bawah, di sekitar ranking 59-60. Karena kemampuan membaca kita itu kurang sekali. Membaca novel, membaca koran, membaca teks-teks panjang, itu sangat kurang. Nah, ini ada tugas, ya, yang dikatakan ini tugas, bagaimana kita memberikan pandangan kehidupan novel lewat pengarang. Anda baca, ini hanya beberapa lembar yang diringkas. Nah, tugas Anda yaitu tafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam kutipan novel tersebut, kutipan. Jadi bukan novel utuh. Kalau novel utuh membutuhkan waktu. Beda dengan cerpen. Kalau cerpen hanya 3 lembar, tidak sampai 10 menit atau 15 menit kita menyelesaikan bacaannya. Tetapi novel, adik-adik tahu, itu berhalaman-halaman. Ada yang menyelesaikan sebulan, ada yang menyelesaikan 2 bulan, tergantung aktivitasnya. Jadi, sekali lagi, arahan tugas, tafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam kutipan novel tersebut. Kutipan novel ini ya. Nah, kumpulkan hasil tugas Anda agar mendapat penilaian dari benar. Tugasnya di mana? Kirim ke mana? Jelas, adik-adik sudah tahu. Yaitu kirim ke Google Classroom. Ini ya, lihat, klik yang ini. Kalau kalian klik file ini, ya, kalian klik file ini sama dengan file ini yang diperlihatkan. Kutipan novelnya sangat pendek. Kita hanya melatih kemampuan dasar ya. Sekali lagi, kemampuan dasar. Nah, kalian tafsirkan, kalian tulis beberapa paragraf, kemudian kalian kumpulkan hasil tugas Anda ke Google Classroom. Selanjutnya, kita akan menyajikan hasil interpretasi. Sekali lagi, kegiatan selanjutnya, kompetensi selanjutnya
Kompetensi dasar selanjutnya yaitu bagaimana kita menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang. Sekarang kata kuncinya adalah interpretasi. Nah, sebelum kita menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang, kita harus tahu dulu pemahaman apa itu interpretasi terhadap pandangan pengarang. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya tahu kalian punya Kamus Bahasa Indonesia di aplikasi ya. Tolong yang belum punya di-download di Google Play Store supaya kita bisa melihat kata-kata di dalam Kamus Bahasa Indonesia supaya kita ada pengetahuan, ada pemahaman, ada pengertian. Jadi kalau kita tidak tahu satu kata, kita boleh buka Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di sini Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menjelaskan interpretasi adalah memberi kesan, ya, memberikan pendapat atau memberikan pandangan teoritis. Jadi secara teori saja, memberikan pandangan teoritis terhadap suatu tafsiran. Jadi tafsiran itu berbagai ragam pandangannya. Jadi bisa melihat dari sudut kiri, sudut kanan, depan, belakang, atas, seperti itu. Tapi hasilnya sama. Jadi pandangan itu, contoh, kita memberikan sebuah interpretasi tentang botol. Nah, botol itu bisa dilihat dari atas, oh ada penutupnya. Kita bisa melihat dari depan, ada labelnya. Kita melihat dari kiri, oh ada penjelasan terkandung apa di dalam botol itu. Kita melihat dari kanan, ada penjelasan tentang expiry-nya, berapa lama. Nah, seperti itu. Dan akhirnya kita beragam memberikan tafsiran tentang botol. Nah, sekali lagi, penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang adalah memberikan pendapat hasil tafsir pengarang secara lisan maupun tulisan. Jadi, kita akan memberikan pandangan itu, pandangan interpretasi kita, bisa secara lisan maupun tulisan. Terus, bagaimana langkah-langkahnya? Sama dengan yang pertama, kompetensi yang pertama. Yaitu, membaca isi novel secara mendalam, menginterpretasi pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel, kemudian memberikan pendapat terhadap tafsiran pengarang tentang kehidupan dalam novel, baik bentuk lisan maupun tulisan. Supaya kita bisa mengembangkan kompetensi, sekali lagi, ini akan memperlihatkan lagi file. Yaitu, kita mencoba memberikan interpretasi novel. Sekali lagi, memberikan interpretasi novel, pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Di sini ada kutipan novel. Jadi, kalau baca novel utuh, pasti tidak akan selesai. Pasti materi kita akan makan waktu yang lama. Mungkin berbulan-bulan. Tetapi ini kan hanya memberikan kompetensi dasar. Kemampuan-kemampuan dasar
supaya satu kali kalian bisa mengembang ini. Mungkin ada yang ingin masuk Fakultas Sastra dan Bahasa Indonesia, atau bisa saja digunakan dalam bidang-bidang yang lain, sehingga kalian bisa mampu memberikan hasil interpretasi pada bidang-bidang yang lain dalam bentuk bahasa lisan kalian atau bahasa tulisan kalian. Di sini ada novel judulnya Matahari di Atas Gili, karya Lintang Sugianto. Ini kutipan novel. Nah, jadi ada dua. Berikan pendapat secara tertulis mengenai hasil interpretasi pandangan terhadap kehidupan novel. Diberikan pendapat tertulis. Sekali lagi, pendapat tertulis hasil interpretasi pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang ini, yang kutipan novel ini, kutipan novel Matahari di Atas Gili. Kemudian Anda presentasikan pendapat. Jadi buat pendapat lewat video yang Anda rekam. Jadi kalian ambil HP kalian, kemudian rekam, dan kalian mempresentasikan hasil pendapat Anda ya tentang novel ini, tentang kutipan novel ini. Nah, kemudian kirim ke mana? Kirim ke Google Classroom. Mungkin kalian akan menggerutu, aduh bener, ini kok tugasnya sudah dua. Ya, tugas ini terstruktur, yaitu gimana kalian harus melakukannya, berusaha untuk melakukannya. Artinya, kemampuan kalian itu NER bisa menghargai ketika kalian menyelesaikan. Penyelesaian itu NER tidak menuntut sempurna, tetapi NER ingin melihat sebuah usaha kalian memahami, mengerti apa petunjuk-petunjuk lewat kompetensi materi ini. Oke? Dan itu ada di Google Classroom. Ini tunjukkan lagi, ini ada di Google Class kalian, yaitu judul materinya atau judul tugas materinya interpretasi novel. Ya. Oke. Wait. Sorry, harus connect internet, minta maaf, harus di-connect, biar lupa mengoneksinya, mohon maaf. Ya, jadi Anda lihat ini dalam filenya terlihat seperti ini. Anda baca sekali lagi, setiap guru akan berbangga kalau kalian berusaha untuk meningkatkan kemampuan membaca kalian. Ya, biar koneksi lagi, mudah terkonek lagi.
supaya kalian bisa melihat di Google Classroom. Wow. Ya, Anda bisa membukanya di Classwork. Di sini ada interpretasi novel Pandangan Kehidupan. Kemudian ada materi tugas pandangan kehidupan. Jadi perhatikan di Google Classroom ini ada 3, tapi sebentar yang ketiga ini nanti Mir akan menjelaskan, tetapi Mir akan menunjuk petunjuk-petunjuk materi tugas yang kalian bisa klik. Ada masalah dengan internetnya Mir. Mohon maaf, ada gangguan teknis tentang koneksi internet. Ya, jadi penampilannya seperti ini di Google Classroom. Kalian bisa klik dan bisa mengambil file-file tugas. Oke. Selanjutnya Mir akan menjelaskan jadi ada tiga materi kemampuan dasar dari 5 kemampuan dari topik bahasan menikmati novel. Ya, sekarang Mir akan menjelaskan analisis isi dan kebahasan novel. Tapi Mir hanya menjelaskan dulu isinya, menjelaskan analisis isi. Kebahasan novel nanti gabung. Cek, ya. Nanti akan gabung dengan materi-materi selanjutnya. Oke. Kayaknya ada kesalahan teknis. Unsur pembangun novel. Ya. Isi. Jadi kita akan melihat isi unsur pembangun novel. Ya, jadi unsur pembangun novel ini ada 2 bagian, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik, saya rasa Mir tidak berpanjang-panjang. Ini materi yang kalian sudah dapat, Anda sudah pelajari mungkin waktu di SMP, di kelas 10 atau di kelas 11.
Benar tidak akan menjelaskan panjang lebar apa itu latar, toko, sudut pandang, alur, tema, amanat. Nanti benar akan memperlihatkan materinya. Jadi materinya ada di Google Classroom. Ini analisis isi novel, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Filenya seperti ini. Ya, inilah filenya. Jadi apa itu intrinsik? Kalian tolong sekali lagi membacanya. Membaca apa itu tema, apa itu alur, latar, tokoh, sudut pandang, amanat. Oke. Ya, jadi benar arahkan kalian membaca sendiri, membaca individual, dan baca memahami. Di sini ada contoh, sekali lagi contoh novel, kutipan novel, analisis sederhana, diambil dari novel Laskar Pelangi, penulisnya Andrea Hirata, temanya dari novel Laskar Pelangi, seperti apa, alurnya dari Laskar Pelangi seperti apa, latarnya terbagi, ada tempat, waktu, dan sebagainya, tokonya, siapa-siapa yang terlibat, dan seterusnya. Oke, ini akan jelaskan unsur intrinsik. Ada intrinsik, ada ekstrinsik. Nah, kalau ekstrinsik atau di luar dari isi unsur dari novel tersebut, kan di luar, dibangun secara luaran gitu, yaitu bisa dari pandangan-pandangan biografi pengarang, ada situasi kondisi seperti apa, nilai-nilai dalam cerita. Ini sudah tahu, kalian tahu, paham nilai-nilai dalam cerita, ada nilai moral, sosial, budaya, estetika. Nah, di sini ada contoh unsur intrinsik dengan novel yang sama, novel Laskar Pelangi, dari karya Andrea Hirata. Latar belakang tempat tinggal, dijelaskan seperti apa, latar belakang sosial budaya, latar belakang ekonomi, latar belakang religi, latar belakang pendidikan. Jadi di isi dalam novel itu ada sebuah ekstrinsik pandangan kita, bisa pandangan kita, bisa pandangan nilai-nilai, bisa pandangan dari pengarang itu sendiri. Nah, di sini ada contoh diambil dari latar belakang sosial, tempat tinggal, latar belakang ekonomi, latar belakang religi, pengarang, dan seterusnya. Ya. Di sini kita melatih, sekali lagi melatih ya, ada tugas. Ada benar tugas lagi, nggak usah khawatir. Kita belajar dari ketidaksempurnaan, kita sempurnakan. Ini ada novel kutipan Andesor dari Andre Hirata, sama pengarangnya. Apa yang kita akan lakukan? Ini hanya kutipan, kita melatih, yaitu kita tentukan unsur intrinsik. Kita tentukan unsur intrinsik. Oke? Itu saja yang benar. Arahkan dalam materi ini. Jadi sekali lagi materi ini ada di dalamnya petunjuk tugas. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan boleh kalian tanyakan ke Menel.